Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas kembali ya saham yang di request untuk periode 24 sampai 30 Desember. Buat teman-teman yang sudah request di minggu sebelumnya namun belum dibahas, silakan untuk bisa ngisi lagi ya karena saya akan membahasnya setiap minggu. Ya, dan tidak semua saham saya bisa penuhi semua ya. Oke, kemarin tadi saya sudah membahas saham Telkom dan pada video kali ini saya ingin membahas saham roti karena saham roti ini belum pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Kemudian besok saya akan membahas dua saham lagi yaitu TRGU dan ZDRX karena kedua saham ini juga belum pernah saya bahas di video. Nah, untuk sisanya nanti semoga bisa saya penuhi ya sampai tanggal 6 Januari. Oke, saya akan membahas saham roti ya atau PT Nippon Indosari Korpindo. Harganya pada saat ini tanggal 3 Januari di 1155. Seperti biasa nanti kita akan membahas ya kinerja harga saham sejak IPO, kemudian kinerja harga saham 10 tahun terakhir, kemudian dari sisi fundamental kita akan cek ini perusahaan apa, profil company-nya, kemudian kinerja perusahaannya seperti apa, valuasi sahamnya seperti apa, pembagian dividennya selama ini bagaimana, kesehatan finansialnya seperti apa, dan untuk seasonality kita akan cek ya di selama 10 tahun terakhir biasanya saham ini naik atau turun di bulan apa saja. Kemudian secara bandarmologi kita akan cek struktur sahamnya seperti apa, peran investor asing, kepemilikan retail di saham ini, perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan pola saham on to date atau di bulan Januari 1 sampai 3 Januari ini ya. Untuk technical nanti untuk kita akan membahas langsung yang kedua yaitu pola technical saham kira-kira ke depannya seperti apa karena saya belum pernah membahas saham roti. Oke, kita akan mulai saja. Ini saham roti listing di bursa 2010 dengan IPO price-nya 1275, stock split satu kali di tahun 2013. Jadi harga IPO setelah stock split adalah 255 ya, dan harga saat ini itu sudah naik 452,9% value-nya. Jadi ini termasuk salah satu saham yang bertumbuh sejak IPO. Untuk kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir, kita lihat untuk 10 tahun terakhir ini sedang floating profit. Namun kalau kita lihat ya 5 tahun belakangan, ya ini sedang floating minus semua. Ya, untuk satu minggu ini harganya belum kemana-mana. Untuk di tahun 2024 sendiri harganya baru naik 0,43%. Harga tertingginya tahun terakhir pernah di 1.600 dan rendahnya di 1.100 ya. Jadi kita akan bahas cek nanti kenapa ini 5 tahun terakhir sahamnya sedang minus, apakah ini merupakan peluang atau justru malah tanda sahamnya akan turun terus. Oke, sekarang kita cek dulu ya, kita kenalan dulu dengan roti. Ini adalah PT Nippon Indosari Korpindo. Ya, usahanya ini industri makanan dan minuman, terutama makanan olahan ya. Sesuai judul tikernya yaitu roti ya. Nah, kalau teman-teman pergi ke minimarket mestinya akan tahu dengan Sari Roti ya. Jadi ini perusahaan yang menjual Sari Roti ya. Ada roti tawar, ada roti manis, dan yang terakhir ada roti kue ya, ini terbaru ya, Sari Kue. Ya, dimana penjualannya ini roti tawar paling banyak, roti manis 34%, dan kue dan lain-lainnya itu 8%. Ya, jadi ini adalah usahanya, sederhana sekali jualan roti aja. Dan ini dia memiliki 14 pabrik ya, yang berlokasi di seluruh Indonesia, plus satu pabrik Pekanbaru ini sedang di tahap penyelesaian ya. Untuk kapasitas produksinya itu 5,1 juta roti per hari. Ya, dimana saat ini sesuai dengan informasi yang ada di public expose bahwa kapasitas yang terpakai hari ini baru kisaran 55 sampai 60% atau sekitar 3 juta roti per hari. Jadi ini cukup untuk mendukung pertumbuhan sampai dengan tahun 2025 ya. Jadi ini sudah intinya perusahaan ini sudah siap untuk bertumbuh ya. Jadi infrastrukturnya sudah memadai untuk bertumbuh ya. Oke, kemudian ini kita cek dari penjualannya di laporan keuangan kuartal 3 2023 ya, di mana penjualannya tadi seperti yang sudah diinfokan, penjualan roti tawar ya. Ini
selama 9 bulan pertama totalnya 1,9 triliun ya. Jadi ini cuma jual roti tawar teman-teman ya. Omsetnya 2 triliun. Roti manis 1,1 triliun ya, dan kue 255 miliar. Artinya ada lain-lainnya 25 miliar ya. Dan dari total ini teman-teman ya, 61,8%-nya itu dibeli ya, jadi hampir separuh lebih ini dibeli oleh ini perusahaan yang masih satu grup ya. Saya nggak ngerti sepengendali atau enggak, tapi ini masih grup salin ya, Indomarko Prismatama atau Indomaret lah kira-kira seperti itu. Ini adalah Alfamart. Ya, jadi dua ini yang pengambil paling besar ya, kontribusinya paling besar 61%, dan ini meningkat daripada tahun 2022 ya kontribusinya. Jadi teman-teman mestinya kalau ke Indomaret dan Alfamart pasti akan ketemu dengan roti tawar, roti manis, dan roti kuenya. Ini ya, roti ya teman-teman ya. Oke, kinerja perusahaannya kalau kita lihat ini cantik ya, naik terus, bahkan COVID turunnya tipis sekali ya, dan sudah pulih lagi. 2021 sudah pulih naik lagi ya, dan ini naiknya justru malah lebih tinggi. Laba kotornya pun demikian, laba usahanya ini sempat fluktuatif ya, karena memang salah satu penyebabnya ya mungkin ada harga gandum ya teman-teman ya. Kemudian laba bersihnya ini juga fluktuatif juga teman-teman ya. Oke, jadi secara jangka panjang ini masih naik, dan untuk prediksi annualized 2023 ini turun ya, setelah sempat naik tertinggi ini loncat ya, loncat dari 3,2 triliun jadi 3,9 triliun di tahun 2022, dan di annualized 2023 diprediksi nggak bisa mencapai 2022 lagi ya. Namun kita nggak ngerti ya, ini kan cuma perhitungan di atas kertas, annualized 3,7 triliun jadi turun. Nah, ini adalah struktur pendapatannya kalau kita lihat ya, gross marginnya atau laba kotornya ini menarik ya, di atas 50%, namanya 53%, dulu hanya 46-47, sekarang sudah mulai meningkat ke 53,4% ya. Kemudian secara laba usahanya ini masih turun ya, namun sih lebih tinggi ya, dari 15,4, sorry turun ini ya teman-teman, 15,4 dulu, kemudian ini turun ya. Kemudian laba bersihnya juga sama, dulu 10% meskipun gross marginnya rendah, namun laba bersihnya ternyata lebih tinggi ya dibandingkan pendapatan. Namun tadi secara nominal pengalinya di tahun 2013 lebih kecil dibandingkan pengali di tahun ini ya teman-teman ya, 9 bulan, karena pendapatannya sudah meningkat drastis. Jadi meskipun prosentasenya turun, namun pengalinya jadi lebih besar. Ya, harapannya sih ini tetap bisa dipertahankan di double digit ya untuk laba bersihnya. Oke, ini adalah detailnya ya, kenaikan atau penurunan, jadi menurun ya di kuartal 3 2023 ini dibandingkan kuartal 3 2022 ini menurun 0,9%, turun tipis ya. Beban pokok penjualannya ini turun 4,4%. Tadi harga gandum ya, harga gandum tahun 2022 infonya itu tertinggi, jadi ini sudah mulai melandai ya. Laba kotornya naik, jadi meskipun pendapatannya turun, ternyata laba kotornya naik karena memang bahan bakunya turun ya. Laba bersihnya namun masih turun teman-teman ya, karena memang beban usahanya naik. Oke, kemudian secara valuasi seperti apa? Kalau kita lihat ini secara valuasi ini tahun 2017 memang ada anomali karena right issue ya, namun secara kita tetap akan menggunakan format yang sama ya meskipun ada right issue. Jadi ini diperdagangkan sebelum right issue itu di PBV-nya ini bahkan di atas 5 ya teman-teman ya. Dan setelah right issue di kisaran 2 ini sudah naik menjadi 3 ya, 2,8 ini sudah mulai 2,95, 3, dan sekarang 3,09, jadi mulai naik lagi nih ya, price to book value-nya rata-ratanya dari 4,17 ya. Jadi untuk saat ini masih di bawah harga rata-ratanya. Untuk PER ini juga sama ya. Saat video ini dibuat itu PER-nya dari 23,2 dengan average-nya ini di 33,4 ya. Masih di bawah rata-rata. 2017 lagi-lagi ada anomali ya, tinggal karena ada right issue ini naik ya. Secara umum ini masih di bawah rata-rata ya valuasinya PER
Kemudian secara earning yield ini juga garis merah, sekarang 4,3%, itu terbilang mahal karena di bawah 10%. Ya sekali lagi ya, kalau pertumbuhan pendapatannya konsisten setiap tahun, itu pasti secara earning yield hampir nggak, saya nggak ngecek satu-satu ya. Saya belum pernah menemukan saham yang perusahaan yang pendapatannya naik konsisten namun earning yieldnya itu di range 10 sampai 15%. Ya, pasti kalau pendapatannya konsisten naik, earning yieldnya pasti di bawah 10% atau valuasinya mahal kalau kita valuasi menggunakan earning yield. Ya, jadi, namun ini masih ini di atas ya masih di atas rata-rata ya. Jadi ini masih murah daripada biasanya ya, daripada biasanya. Ya mungkin tadi karena kita lihat ya harganya dalam waktu 3 tahun terakhir kalau saat itu turun ya, atau 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ya, turun terus. Jadi ini masih mahal namun lebih murah dari rata-rata. Nah, berapa harga wajarnya kalau menggunakan metode valuasi earning yield? Ini teman-teman kalau misalnya pengen tahu cara hitungnya sudah saya kasih di link deskripsi ya. Ini book value-nya 372 ya. Untuk earning yield, mendapatkan earning yield 10 sampai 15% itu ada di BBV 0,89 sampai 1,33. Kita konversi ke harga, berarti harga wajarnya kira-kira di 330 sampai 496. Jadi harga saat ini 1155 itu lebih mahal 133% sampai 250% kalau kita menggunakan metode earning yield. Nah, sekali lagi karena ini tadi pertumbuhannya konsisten dan dia memang infrastrukturnya sudah siap untuk bertumbuh, ya. Jadi saya memberikan kira-kira estimasi harganya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya, dengan CAGR-nya ini 10 tahun ya, CAGR-nya meskipun ini book value CAGR-nya rada anomali karena ada right issue ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini saya sudah infokan ya teman-teman. Jadi CAGR ini termasuk dengan right issue ya. Saya kelamaan kalau ngitungnya harus dibuat rata-rata tertimbang. Ya, jadi untuk EPS-nya saat ini 50 annualize ya dengan CAGR 9,36%, 5 tahun lagi kira-kira ya. Itu harganya 2.614. Cara hitungnya gimana? Ya tinggal diestimasi ya, 5 tahun lagi dengan kenaikan 9,36% itu berapa, kemudian dikalikan dengan harga rata-rata pernya ya, 2674 dan ini 4.089 ya. Untuk PBV juga sama ya, mirip-mirip harganya ya. 2.745 dan 4.850 ya. Jadi intinya seperti ini ya. Di harga masa yang akan datang itu memiliki potensi bagger kira-kira seperti itu ya. 5 tahun lagi ini bisa bagger nih teman-teman ya. Naik 2 kali lipat. Jadi kalau dalam 5 tahun naik 2 kali lipat, artinya per tahunnya sahamnya teman-teman naik 20%, itu sudah cukup tinggi itu. Ya. Namun sekali lagi untuk masa depan ini ada syaratnya. Syaratnya adalah pertumbuhan yang konsisten. Namun kalau tadi kita lihat ya, infrastrukturnya sudah disiapkan oleh perusahaan untuk bertumbuh. Bahkan sampai tahun 2025. Oke, untuk dividen ini rutin bagi dividen teman-teman ya. Ini rutin bagi dividen, bahkan waktu pandemi dia masih konsisten bagi dividen dan yieldnya ini semakin tinggi ya. Kenapa yieldnya semakin tinggi? Yang sebelumnya ini cuma di bawah 1%, sekarang malah di atas 2%, bahkan sudah di atas bunga deposito. Ya karena DPR-nya ini di atas 100%, jadi laba ditahannya itu dibagikan menjadi dividen teman-teman ya. Nah untuk estimasi dividen tahun 2024 nanti, saya nggak berani mengestimasi dia akan membagikan lagi di atas 100%. Kalau iya pun ya bagus ya, karena mungkin tidak butuh modal kerja lagi, karena tadi sudah diinfo kalau pabriknya sudah disiapkan sampai untuk 2025. Ya, enggak tahu apakah sudah stop di situ atau nanti akan tambah pabrik lagi, enggak ngerti. Ya, pada intinya saya estimasi hanya 100% aja. Ya, 100% laba 2023 dibagikan. Itu dengan harga saat ini 1155, itu yieldnya 4,3% ya. Saya cari informasi dividen di tahun 2024 tidak ketemu teman-teman ya. Jadi ini saya prediksi sendiri ya. Oke, untuk kesehatan finansial kalau kita cek quick ratio-nya ini bagus ya. Selalu di atas 1 meskipun menurun daripada tahun 2000 tahun sebelumnya. Kemudian current ratio juga ini di atas 1. Debt to equity ratio-nya juga selalu di bawah 1 dan kalau kita lihat secara jangka panjang debt to equity ratio-nya ini pernah tinggi mendekati 1 namun sekarang sudah mulai landai.
Ya, di saat pendapatannya justru naik tinggi, malah utangnya berkurang ya. Jadi ini bagus. Kemudian kita cek dari seasonality ya. Gimana saham ini berpeluang naik di atas 60% hanya ada di bulan Oktober dan di bulan Desember ya. Namun di 2023 kemarin, Oktober dan Desember sama-sama negatif ya. Sama-sama negatif. Dan ini di Januari ya, eh, sudah naik 0,43%. Potensinya hanya 60% ya, 60% plus ini sudah naik jadi 64%. Oke, itu aja untuk seasonality ya. Kemudian kita masuk ke struktur sahamnya. Ini dimiliki atau pengendalinya adalah Indo Retail Makmur Internasional ya, atau Dinet, ini TBK ya. Dinet, di mana Dinet ini juga dimiliki oleh Bapak Antoni Salim ya, yang punya Salim Group. Ya, kemudian ada Demeter Indo Investment, ada Bonite Investment Limited, ya ini juga pengendali. Kemudian masyarakatnya hanya 8,91. Ada ini kebanyakan holding namanya. Kemudian dia punya saham treasury cukup cukup lumayan banyak ya. Saham treasury-nya hampir menyamai kepemilikan masyarakat di publik. Ya, peran investor asing di saham ini tidak terlalu tinggi. Ya, kalau kita lihat dari bulan November ini mulai akumulasi, namun ini kecil ya. Januari juga mulai akumulasi 2 hari ini, namun masih kecil sekali, 12.300 aja. Untuk kepemilikan retail kita lihat holdernya bertambah 1.000 dari 2.000, jadi cukup lumayan lah ya, hampir setengahnya, hampir 50% naiknya. Kemudian jumlah lembar sahamnya ini juga naik, kepemilikannya rata-rata naik, value per holdernya juga naik 4,3 juta per holder. Jadi per holder ini satu orang investor retail lokal pegangnya 17 juta rupiahan ya di harga saat ini. Setahun terakhir itu ada investor retail masuk 1.054 dengan totalnya 28 miliar. Jadi satu orangnya kira-kira masuk 28 juta ya, sehingga rata-ratanya naik. Ya, karena yang masuk lebih tinggi daripada rata-rata existing. Ya, jadi ini investor retail lokal sudah mulai banyak yang masuk ke saham ini, meskipun tadi secara kepemilikan total masih kecil ya prosentasenya. Nah, kemudian kita cek ya untuk perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir, tadi dari floating yang cuman di masyarakat cuma 8%-an, yang dimiliki oleh investor retail lokal hanya 0,86% ya, kecil sekali ya teman-teman ya. 0,86%. Ini Desember teman-teman ya. Nah, di November ini 49, jadi berkurang nih ya, investor retail lokal berkurang di bulan Desember ya. Namun untuk jumlah orangnya belum ada datanya ya. Kalau kita lihat ya kecil sekali ya, cuma 0,86% ya. Saham seperti ini sebenarnya menarik ya. Menarik karena kepentingannya itu banyak di kepentingan uang besar. Kepentingan uang kecilnya ini hanya 0,86% aja. Ya, dan kalau kita lihat kepemilikan asing di saham ini itu 61,5%. Ya, kalau kita lihat ini netral aja ya teman-teman ya. Nggak ada yang dominan menjual atau membeli. Ya, investor retail lokal masuk juga kecil sekali jumlahnya, dan ini ada penjualan lokal CP itu kemungkinan ini hanya dilusi pada saat right issue ya, karena ini ada penambahan 107 juta lembar saham. Kemudian untuk pola saham on to date ini saya anggap netral juga karena value-nya kecil sekali ya teman-teman ya. Ini likuiditasnya sangat kecil, dan kalau kita lihat broker yang digunakan ini juga uh, hanya transaksi oper-operan retail ke retail. Jadi ini netral aja ya. Untuk technical kalau kita lihat ya, ini sedang downtrend. Kalau kita lihat di sini ini sebenarnya sedang ranging, cuman ini sudah breakdown ke bawah ya. Di sini ada pola membentuk downtrend meskipun likuiditasnya tadi 338 juta per hari. Ya, di sini tertinggi, kemudian ini membentuk lower high, ini membentuk lower low ya di sini ya. Nah, kemungkinan ya bisa naik lagi ke sini, kemudian bisa turun lagi ke sini ya. Nah, ini prediksi saya kalau sudah 1030 mungkin cukup menarik ya teman-teman ya untuk dimasukkan ke dalam watchlist. Oke, terakhir kita akan masuk ke kinerja resumnya, yaitu kinerja jangka panjang naik, untuk jangka pendeknya masih turun ya.
karena kenaikan di tahun sebelumnya cukup tinggi, valuasi terbilang mahal secara earning yield, rutin bagi dividen, forecast 2024 4,3%, berpotensi naik di atas 60% hanya di bulan Oktober dan Desember. Kemudian untuk bandarmologi tadi saya asumsikan netral karena setahun terakhir ada right issue dan 1-3 Januari ini kalau kita lihat secara broker itu hanya investor retail ke investor retail ya. Terakhir ini technical sedang downtrend ya. Dan tidak lupa disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham roti. Ya, jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video analisa saham roti ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.